ongoing thing. Halo, saya Julius. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang penginputan data spasial pada aplikasi GIS, kemudian melakukan pencarian daerah pemukiman yang strategis. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi GIS. Kemudian saya akan menginputkan data spasial vektornya. Di sini saya akan mencari data yang telah saya download. Di sini ada beberapa jenis data yang sama sebenarnya, cuman hanya berbeda tipe ataupun warnanya saja. Di sini saya coba ambil semuanya biar bisa saya pilih, atau saya pilih satu persatu nanti yang akan digunakan. Kemudian add. Oke. Nah, di sini sudah tampil data yang sudah diinputkan tadi, data spasial. Kemudian coba hapus centangnya dahulu. Di sini saya coba mengaktifkan infra sungai. Nah, di sini saya sudah coba menampilkan infra, jalan dan juga sungai, kemudian landus. Kemudian di sini coba kita melihat atribut table daripada infra. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa atribut yang terdapat sebanyak 287. Ada rumah sakit puskesmas, kemudian tonggak kilometer. Nah, kemudian kita coba filter sesuai dengan modul yang telah diberikan. Yang pada infra filter. Kemudian di sini kita coba klik all, terus all sama dengan sumber gas alam. Oke, kemudian tes. Oke. Nah, ini infra sudah difilter. Nah, ini hanya ada beberapa titik yang kelihatan, 1, 2, 3, 4 titik. Ini tadi yaitu sumber gas alam tadi ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan membuat buffer radius 1 km daripada titik sumber gas alam tadi. Baik, saya akan lanjutkan untuk reproyek player tadi, yaitu karena saya ada kendala dalam mencari WSG 84 CO2 mercatornya. Jadi di sini saya sudah menemukan WSG 84 dengan SPY 3857. Nah, ini kemudian saya pilih dan kemudian di run. Oke, kemudian tutup. Di sini ada file sementara dan kemudian saya melakukan rename sesuai pada modul.
Nah, di sini kemudian saya mencoba menghentikan infra dan kemudian mengecek properties. Kemudian di sini saya cek properties. Di sini parameternya sudah menjadi meter satuannya. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan seperti pada langkah sebelumnya, yaitu pengecekan satuan buffernya. Dan di sini telah berubah jadi satuan meters atau kilometer. Dan kemudian sebelum itu saya coba filter ini dulu sekali lagi. Kemudian oke. Di sini proyeksi infranya sudah terfilter. Kemudian buffer, di sini kita ubah jadi 1 km. Kemudian oke, ini adalah daerah gas tadi, dan saya coba rename. Oke. Daerah gas tersebut, kemudian membuat layer gabungan untuk area non pemukiman dari hasil buffering yang telah dilakukan. Nah, misalnya ini terlalu jauh, sebentar. Untuk bagian sungai juga kita proyeksikan. Terlebih dahulu parameter sungainya kita ubah, satuan sungainya. Ini proyeksi sungai. Kemudian jalannya juga. Kemudian kita coba buffer dengan radius 10 meter sesuai pada modul. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Itu pisaunya namanya. Oke, kemudian kita run. Yap, dapat.
Ini sudah bisa tampil. Lalu kemudian kita coba pada tepi jalan dengan radius 10 meter dan kita save. Lalu kemudian running. Oke, sini sudah ada. Nah, ini tampilannya begini. Tepi jalan dan tepi proyeksi jalan. Lalu kemudian pada langkah ke-15 membuat layer gabungan untuk area non pemukiman dari hasil buffering yang telah dilakukan. Yang pada modul yaitu pertama pilih manufacturer, kemudian geopressing tools, lalu union. Daerah gas, overlayer tepi sungai. Nah, di sini akan ada tumpukan data yaitu tepi jalan, daerah gas dan tepi sungai tadi. Ini di filter. Nah, diubah kemudian begini hasil selanjutnya, yaitu langkah ke-18 untuk mencari area pemukiman yang strategis sesuai pada petunjuk tugas pada Sikuli, yaitu pertama melakukan pencarian semak belukar atau tanah kosong pada layer Landus dengan menggunakan tools filter query builder. Landus filter keterangan all belukar semak. Oke. Keterangan sama dengan untuk tanah kosong. Or keterangan sama dengan tanah kosong. Oke. Untuk hasil sementara begini hasilnya. Kemudian pada langkah terakhir mencari area pemukiman strategis dengan menggunakan tools different. Kemudian melakukan langkah terakhir, mereproyek layer, mengubah satuan tadi menjadi meter. Kemudian oke. Nah, kemudian langkah terakhir pada pencarian pemukiman yang strategis. Kemudian pada vektor, lalu difference. Nah, pada input layer kita input proyeksi Landus, dan kemudian pada overlayer kita isi non pemukiman. Nah, di sini kita simpan save filenya menjadi pemukiman strategis. Oke, lalu kemudian run. Nah, ini diaktifkan pemukiman strategis dan Landus. Sama seperti pada modul, bentuk daripada pemukiman yang strategis jika keduanya diaktifkan bersamaan dengan Landus. Nah, baik, demikian percobaan
pada penginputan data spasial vektor yang kemudian mencari pemukiman yang strategis. Pada kali ini saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat dipahami.